Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Heri Septiakusuma SSIMT, selaku Kepala Laboratorium Teknologi Material dan Pemisahan, Saudari Pahlevi Alwalid, selaku Manajer Laboratorium Teknologi Material dan Pemisahan, Bapak Insinyur Gus Ali Nur Rahman, Master of Science, selaku narasumber webinar kita pada malam hari ini, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar Sharing Session Process Engineer in Fertilizer Industry. Perkenalkan, saya Alia Citrikirani yang akan bertugas sebagai pembawa acara selama jalannya kegiatan hari ini. Adapun susunan acara webinar pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua, sambutan dari kepala laboratorium, yang ketiga, sesi inti webinar yang akan dipandu oleh moderator, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja, mari kita mulai sesi selanjutnya, yakni sambutan dari kepala laboratorium, Bapak Dr. Heri Septiakusuma. Baik, untuk Bapak Heri, kami persilahkan. Oke ya, terima kasih ya Citra ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Jadi, ya tadi mungkin sudah dengar sekilas dari Pak Ali ya. Jadi ini malam Sabtu ya. Jadi rasanya nggak perlu terlalu lama-lama katanya tadi Pak Ali ya. Jadi ya semoga nggak lama gitu ya. Artinya semoga nggak lama tapi insight-nya atau wawasannya dari Pak Ali nanti bisa ya message-nya bisa sampai ke kita gitu ya. Jadi saya berharap kemarin ini Pak Ali jadi sekedar info mungkin seminggu 2 minggu yang lalu itu ada Pak Viko gitu ya, seminggu yang lalu ada Pak Alfian gitu ya, hari ini ada Pak Ali. Harapan kita itu sebenarnya industrinya macam-macam, mulai dari kemarin Pertamina, terus PLN, sekarang pupuk gitu ya. Jadi ya agar harapan kami mahasiswa di mata kuliah konsep teknologi, jadi mata kuliah ini namanya konsep teknologi Pak Ali, jadi sifatnya umum, general. Mungkin di kita kemarin nggak ada Pak Ali, jadi di tempat kita memang nggak pernah ada. Ini tuh di sini kayak khas gitu ya. Jadi meramu ini di mata kuliah semester 1. Jadi meramu compile lah, mengkompilasi beberapa bab gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar hitungan, tapi juga ya semacam inilah, ada sharing session, ada macam-macam gitu ya harapannya. Apalagi topik yang kita bahas minggu ini sebenarnya topiknya ini Pak Alia, professional and engineer gitu ya. Jadi ya kami berharap ya ada praktisi gitu ya yang memang bisa mengisi tentang profesionalitas gitu ya, khususnya dalam bidang atau dunia industri gitu ya. Mungkin itu aja dari saya biar singkat gitu ya, biar nanti yang lebih lama Pak Alinya gitu ya. Jadi disimak mungkin sama Pak Ali seperti yang lain gitu ya. Nanti akan ada tugas mungkin ya, mungkin gitu ya. Nanti disimak saja. Nanti mungkin instruksinya apa juga kalau nggak jelas tolong ditanyakan gitu ya. Karena nanti pastikan juga dikumpulkan lagi gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Citra ya. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Heri atas sambutannya. Baik, hadirin sekalian, tibalah kita pada acara inti, yaitu sesi webinar yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Saudari Ratu Kalimolilom. Kepada Saudari Kalia, kami persilahkan untuk memandu jalannya webinar. Ya, baik. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratu Kalia selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi pemaparan dan juga diskusi pada webinar malam hari ini. Adapun tema yang akan kita bahas adalah mengenai sharing session Process Engineer in Fertilizer Industry. Kemudian telah hadir bersama kita juga narasumber yang sangat luar biasa dan juga berpengalaman di bidang teknik kimia, yang khususnya di industri pupuk, yaitu Bapak Insinyur Gus Ali Nur Rahman, MSc. Kemudian izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Gus Ali Nur Rahman, MSc. Beliau merupakan seorang profesional di bidang teknik kimia dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, khususnya di industri pupuk, EPC, dan FMCG. Saat ini, Bapak Gus Ali menjabat sebagai Natural Gas Economist and Strategist di PT Pupuk Ujang. Beliau juga memegang peran dalam mengamankan alokasi gas nasional, mengoptimalkan rantai pasok produksi pupuk, dan juga menganalisis pasar serta harga untuk meningkatkan efisiensi biaya.
Pengalamannya juga tidak hanya terbatas pada aspek teknis operasional, namun juga sebagai technical strategy analysis, di mana beliau memberikan insight berbasis data untuk pengambilan keputusan yang strategis tentunya. Sebelumnya, Bapak Gus Ali juga memiliki peran langsung sebagai proses engineer di PT Pupuk Kujang, di mana beliau terlibat dalam monitoring, optimasi, dan juga troubleshooting proses produksi amonia dan juga urea. Bapak Gus Ali Nurrahman juga menyelesaikan magister di bidang teknik kimia dari King Fahd University of Petroleum and Minerals di Arab Saudi. Beliau juga telah menempuh program profesi insinyur di Universitas Gajah Mada dan merupakan lulusan sarjana teknik kimia di Institut Teknologi 10 November. Beliau juga aktif meneliti serta mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dengan fokus pada teknologi berkelanjutan seperti biochar dan juga pengolahan limbah. Hari ini dengan latar belakang yang sangat kuat di industri pupuk dan juga proses kimia, Bapak Gus Ali akan berbagi wawasan tentang peran proses engineer, tantangan di industri pupuk, dan juga bagaimana pendekatan teknikal dan juga strategis dapat berkontribusi pada ketahanan energi dan berkelanjutan seperti itu. Baik, mari kita sambut dengan hangat Bapak Gus Ali Nurrahman MSc. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Izin share screen ya, ini langsung berarti kan ya? Iya, baik Bapak. Bentar, saya share screen dulu. Oke, jadi perkenalkan singkat ya. Tadi mungkin udah cukup banyak dibahas oleh Mbak Moderator. Saya dulu temennya Mas Heri, jadi teman begadang di lab proses waktu kita kuliah di kampus yang sama di ITS. Mas Heri waktu itu mengambil S2 dan S3 di ITS. Terus saya ngambil S1 waktu itu masih, ya Mas Heri ya. Ya, siap, siap. Nah, ini Mas Heri ini guru panutan saya waktu itu. Saya riset, pokoknya mau apa, Mas Heri ini gimana Mas Heri? Wah, gitu, Pak. Jadi beruntung bagi teman-teman mendapat jadi anggota lab material science ini, dapat ketuanya Mas Heri ini beruntung banget. Beliau ini publikasinya luar biasa, nggak kaleng-kaleng. Oke, perkenalan singkat ya, tadi udah sedikit dibahas. Saya Gus Ali Nur Rahman, saya asalnya Blitar, S1 di Teknik Kimia ITS, lalu mengambil insinyur di UGM, terus pendidikan terakhir saya di S2 di King Fahd University of Petroleum and Mineral di Saudi Arabia. Lalu riwayat pekerjaan saya memulai di bisnis FMCG waktu itu. Saya diterima di Indofood di bagian production section head untuk produksi Promina kalau teman-teman dulu waktu kecil makan Promina Sensun ya. Terus saya shifting ke industri EPC, jadi industri jasa. Sebelumnya industri FMCG, lalu saya shifting ke industri jasa, jadi proses engineer. Waktu itu proyek saya mendesain ini PLTMG atau pembangkit listrik tenaga mesin dan gas di Trubajaya Engineering di kontraktor swasta. Lalu terakhir saya shifting ke industri pupuk. Nah, di industri ini yang saya cukup lama ya di sini ya. Sebenarnya nggak lama-lama banget juga sih, karena ada selang waktu saya ngambil S2 di Saudi. Jadi 2019 ini sebenarnya sampai 2021 saya di proses engineer. Jadi biasanya kalau alumni teknik kimia itu kalau di industri pupuk itu masuk langsung ke proses engineer. Jadi bisa belajar banyak hal di situ. Terus saya mengambil cuti kuliah di Saudi baru pulang 2024 kemarin di teknik kimia juga biar linear kayak Mas Heri nanti bisa ngajar juga kalau udah pensiun. Amin, amin, amin. Terus setelah pulang saya dipindahkan ke sebenarnya ke ada di sini karena mungkin nggak cukup jadi saya langsung masukkan ke BD support aja. Sebenarnya di sini sebelum sini saya ada beberapa bulan di eh, business development. Jadi di situ saya nantilah cerita lebih banyak lagi.
Kalau karena di sini di materi ini nggak ada business development, akan saya ceritain dikit ya. Di business development itu saya bikin FS. Jadi kalau nanti teman-teman kan masih semester 1 nih ya, semester 7 kalau di UPN tuh bikin desain pabrik juga nggak Mas Yer? Sama desain pabrik. Malah ini mereka 2 tahun nih desain pabrik. Nah itu, jadi job intinya di business development tuh ya itu bikin FS. Nah FS itu ada yang teknikal, ada yang finansial ya. Jadi secara teknikal nanti visibility-nya seperti apa, lalu dihitung-hitung secara duit IRR-nya sama BIP-nya gimana. Nah, itu yang bakal nanti ujung dari pendidikan di teknik kimia bagi teman-teman nantinya ya. Jadi intinya bikin pabrik. Jadi terus pabriknya itu layak secara teknis dan secara komersial. Itu yang kalau di kalau di business development. Terus saya ditarik oleh Pak Dirut ke BOD Support. Sebenarnya masih pegang eh, masalah teknikal juga ya, cuma lebih nano-nano di situ. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut, secara lebih detail ya. Terus yang terakhir saya masuk ke tim proyek pengadaan gas. Karena ada perubahan manajemen, jadi saya di shifting ke posisi yang lain untuk mengurusi masalah gas. Karena kalau teman-teman tahu, pupuk urea itu dia bahan baku utamanya itu bukan padatan ya, tapi gas ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin semester berapa, semester 5 atau kalau ada kerja praktek atau kunjungan industri ke pabrik pupuk, teman-teman bakal lihat nanti kalau sebenarnya untuk bikin urea yang padat itu bahan bakunya itu gas. Jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak salah lah pilih jurusan teknik kimia. Jadi ngubah gas jadi air, jadi liquid, liquid nanti jadi padat. Jadi 3 fase teman-teman pelajari kalau nanti kerja di pabrik pupuk. Nah, untuk jadi pupuk urea tadi, bahan bakunya gas alam. Jadi kalau teman-teman beli pupuk urea, kalau teman-teman ada keluarga yang petani, itu 70% harga yang teman-teman bayar itu merupakan harga natural gas. Jadi 70% dari harga pokok penjualan dan produksi dari pupuk urea itu ya berdasarkan harga gasnya. Jadi sebegitu pentingnya lah gas alam buat industri pupuk khususnya urea. Nanti kalau mau lebih detail bisa di-scan di sini ya, apa namanya, di LinkedIn saya itu. Ini nggak banyak sebenarnya yang saya presentasikan nanti. Kemarin sudah saya singkat-singkat, tapi Mas Heri mintanya agak lebih panjang, lebih banyak. Dan saya tahu teman-teman banyak yang, ah dah cepat selesai, cepat malam Sabtuan lah. Jadi ya saya lobby-lobby Mas Heri, kalau nggak usah banyak-banyak lah Mas Heri. Yang penting teman-teman dapat insight-nya, dapat semangatnya, terus lebih banyak ke diskusi aja. Jadi intinya ada 3 poin utama yang pengen saya sampaikan. Core kompetensi dari proses engineer itu seperti apa, terus gambaran industri pupuk di sudut pandang proses engineer itu seperti apa, terus prospek-prospeknya yang dipunyai oleh seorang alumni teknik kimia nanti bisa kerja di mana aja sih di industri pupuk. Nanti akan saya sampaikan sedikit ya. Core kompetensi. Jadi mungkin kalau teman-teman dulu waktu milih jurusan kan sempat searching-searching ya sebenarnya apa sih teknik kimia itu bedanya sama kimia apa? Jadi kalau teman-teman milih teknik kimia karena banyak kimianya, ya teman-teman sedikit tersesat. Tapi tersesat di jalan yang benar lah, mudah-mudahan. Karena di teknik kimia itu 70 sampai 80% itu isinya fisika. Jadi lebih banyak teman-teman tuh menggunakan kalkulasi fisika. Jadi 3 mata kuliah utama yang teman-teman harus kuasai nanti itu adalah transport fenomena, termodinamika, sama reaction engineering. Jadi transport fenomena itu biasanya dia sifatnya itu transient. Transient tuh kayak dari nol ke steady state. Nah, itu biasanya nanti dia di study gitu. Jadi misal kita mau apa nyalain mau fermentasi lah.
fermentasi kan dia prosesnya batch ya. Fermentasi apa ya? Alkohol misal. Jadi, bikin etanol gitu. Dari apa? Limbah dijadiin etanol gitu kan biasanya difermentasi. Itu dia dijelaskan dengan eh, transfer fenomena. Jadi berapa lama waktu, misal pertanyaan template-nya itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk eh, kadar etanolnya itu mencapai titik maksimum. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan terkait transfer fenomena. Ini ada sedikit contoh ya. Kayak gini. Di transfer fenomena nanti ada pembagiannya ada tiga. Jadi ada momentum transfer. Jadi ini pergerakan kayak pergerakan air dalam pipa, pergerakan fluida dalam pipa. Nanti akan teman-teman pelajari di momentum transfer. Terus ada juga heat transfer. Heat transfer ini lebih banyak aplikasinya lagi nih. Jadi kalau teman-teman lihat di pabrik nanti, kalau kunjungan pabrik, ada yang namanya heat exchanger. Heat exchanger itu tuh terus AC lah yang teman-teman bakal sering lihat tuh AC lah. AC itu aplikasi dari heat transfer. Jadi panas yang di ruangan sebelum AC dinyalakan itu akan ditransfer ke fluida atau freon yang nantinya akan dilepas di luar ruangan di sisi outdoor AC-nya. Jadi itu prinsip-prinsip dasar dari perpindahan panas ya. Terus yang terakhir tuh perpindahan massa. Perpindahan massa ini gambaran gambaran gampangnya itu kayak kita bikin apa marimas lah, apa sirup lah. Eh, Pertanyaan dasarnya tuh nanti ini seberapa cepat marimas itu campur sempurna dalam air. Nah, itu ada fungsinya nanti. Misal kayak gini ya, integral 0 ke T, FTDT. Nanti di waktu misal waktu 10 menit ya, konsentrasi marimas yang terdissolve dari padatan marimas ke larutan tuh berapa persen? Itu pertanyaannya template-nya kayak gitu kalau transfer fenomena nanti. Jadi bisa bisa titik maksimum atau titik minimum yang dicari nanti. Kalau di ini contoh di momentum transfer ya. Titik minimum biasanya template-nya tuh nol. Jadi nah ini T. Jadi ini bukan T sih. Kalau di sini tuh dia apa ini? X delta ya. Jadi perubahan kecepatan dengan fungsi delta. Ya saya nggak bakal ngajarin detailnya lah di sini nanti bakal teman-teman ngajarin apa pelajari di kuliah pelan-pelan insya Allah. Intinya itu sih. Jadi kalau di transport fenomena tuh mainnya adalah fungsi waktu minimum maksimum seperti itu. Itu transport fenomena. Terus termodinamika. Jadi termodinamika ini dia mainnya itu equilibrium. Kalau equilibrium tuh apa ya? Kesetimbangan lah kalau bahasa Indonesianya tuh. Jadi di termodinamika ini lebih banyak belajar terkait filosofi sih. Jadi teman-teman bakal kalau belajar termodinamika itu biasanya asumsinya udah steady state ya. Cuma akan dipelajari lebih jauh tentang perubahan dari satu equilibrium ke equilibrium lainnya. Kayak gini. Jadi equilibrium, terus kita misal shifting, kita nambah bahan baku nih, fitnya kita tambah. Nah nanti dia akan menjadi equilibrium baru. Itu yang dipelajari di termodinamika. Terus nanti teman-teman bakal mengenal yang namanya entropi. Jadi entropi itu hal yang sangat apa ya, sangat asik untuk dipelajari lah. Kalau teman-teman lihat, jadi bumi, bumi itu eh, tiap hari itu disinari matahari, tapi kok nggak ada akumulasi panas. Nah itu karena adanya entropi. Jadi kan energi itu nggak ada yang keluar dari bumi ke luar. Ya apa energi yang diserap dari matahari itu ya kebanyakan nanti jadinya entropi. Makanya kalau teman-teman ngitung termodinamika terus entropinya bisa negatif, nah itu berarti ada yang salah karena entropi itu selalu positif.
Itu yang paling mudah untuk mengecek hitungan teman-teman kalau nanti teman-teman belajar termodinamika. Ini contoh singkat lah. Ini mungkin terlalu ini ya. Kalau untuk semester satu mungkin "Oh, apa sih ini kok huruf semua nggak ada ininya." Ini gambaran singkatnya tuh di piston. Jadi eh, nanti teman-teman bakal lihat kesetimbangan di piston kayak gini. Di sini ada gasnya. Kalau ditekan, dia nanti bakal seperti apa rumusnya perubahan gasnya atau delta dari work dari gas. Ini aku mau jelasin tapi nanti takutnya agak lama ya. Nggak usah lah ini. Gampangnya gini. Jadi baca rumusnya ini ya, baca rumusnya ini aja ya. Eh, Waktu kesetimbangan itu perubahan energi yang dialami perubahan work yang dialami oleh sistem itu sama dengan perubahan energi yang dialami oleh si gas. Jadi tergantung kita ngambil titik poinnya tuh arahnya di mana. Misal kita ngambilnya gas, titik referensinya ya. Jadi gas itu tekanannya ke atas, makanya minus dia. Nah, dengan ada tekanan ke atas gas, dia akan mengalami perubahan volume di gas ini. Makanya dia energi di gasnya itu minus P dV kayak gitu. Gitu ya Mas Her ya, kurang lebih kayak gitulah. Dan Mas Her mungkin lebih jago kayak gini-gini. Saya Ya, lebih jago praktisi sebenarnya. takutnya kalau salah ngajari nanti malah menyesatkan. Ini cara membaca rumusnya aja. Jadi kalau di termodinamika itu bagaimana kita mendeskripsikan suatu fenomenanya. Terus fenomena ini ditransformasi menjadi sebuah formulasi, formulasi kayak gini. Baru nanti ujung-ujungnya penyelesaian. Berapa sih sebenarnya bagaimana sih hubungan antara gaya gas terhadap perubahan piston ini? Nah, nanti dideskripsikannya kayak gini nih. Ada energi kinetik, energi potensial. Jadi yang berlaku di sini. Kalau di sini kan ada force gas, gaya dari gas. Ini ada gravity. Ini friction factor atau gaya friksi. Di sininya biasanya dianggap nol sih ini, gaya friksi. Terus ini tadi energi potensial kan. Ini energi kinetik. Nah, ini energi dari atmosfer yang menahan dari piston ini. Jadi ketika dia setimbang tuh formulasinya seperti ini. Mungkin kalau semester satu takutnya lebih agak agak ini ya. Tapi nanti teman-teman bakal bakal terbiasa kok kayak ini. Makanya tadi saya bilang kalau teman-teman expect teknik kimia itu lebih banyak kimianya, itu teman-teman salah. Kalau dilihat dari sini aja 2/3-nya udah fisika ini tadi ngomonginnya. Yang terakhir ini reaction engineering. Nah, ini mungkin sedikit ada kimianya juga. Karena kalau Mas Heri kan dulu S1-nya kalau nggak salah kimia ya Mas Heri ya. Itu Ya, Mas Heri tuh jago banget tuh kalau ngitung kinetika reaksi itu. K-value itu Mas Heri jago banget tuh. Tapi kalau di teknik kimia nanti kita nggak begitu fokus di K-value sih atau rate konstan dari reaksi sih. Kita fokusnya tuh dari rate konstan itu kira-kira berapa sih konversi dari feed menjadi produk ini, konversinya berapa. Nah, dari target konversi itu kita bakal tahu nanti bisa ngitung. Sebenarnya katalis yang kita perlukan tuh seberapa sih biar dan kenapa sih kita kok perlu katalis di proses ini. Nah, itu nanti dipelajari itu di reaction engineering. Terus kan gas ini kan dia selain ngelewatin katalis kan dia ngelewatin ruang ruang untuk bereaksi kan sini. Jadi misal kita butuh produknya ini kemurniannya 99%. Nah, otomatis dia kan reaksi itu butuh waktu ya. Kayak tadi yang ditransformasi 0 sampai T. Dia kapan sih sampai dia mencapai 90%? Berapa lama si fluida feed ini berkontak dengan katalis dan bereaksi di sisi aktif katalis untuk membentuk produk. Nah, itu nanti ngomongnya ke holding time atau space velocity. Setelah kita dapat, oh kita butuhnya katalis segini nih, terus waktu tinggalnya atau space velocity-nya tuh harus segini nih, baru kita dapat ngitung
reaktor sizing. Jadi kuncinya di reaction engineering itu. Jadi kalau tadi transfer fenomena itu dari dari titik nol ke steady state, termodinamik itu nanti belajarnya dari steady state satu ke steady state 2. Yang terakhir reaction engineering itu nanti belajar terkait reaktor. Gimana kita menghubungkan fenomena kimia itu menjadi sebuah reaktor. Gampangnya kayak gini lah. Jadi kalau kenapa harus kenapa harus butuh katalis itu nanti dijelaskan juga di sini. Oh, kalau kalau tanpa katalis tuh dia energinya gede banget loh dia buat memulai reaksinya tuh, buat mengkonversi sebuah feed menjadi produk tuh gede banget dia. Makanya ada yang namanya katalis. Katalis itu eh, bisa homogen, bisa heterogen. Tapi kalau untuk yang di pabrik pupuk itu banyak kan dia heterogen dia, jadi tidak dissolve. Jadi reaktornya itu reaktor yang fixed bed lah. Ini nanti di sini gasnya itu bereaksi di sisi-sisi aktif katalis di sini, terus dia jadi produk. Dan katalis itu wajib di reaktor-reaktor di industri pupuk itu karena energi yang gede itu pasti boros. Makanya dengan katalis itu bisa menurunkan energinya itu di sini, di moderate lah. Itu fungsi dari katalis. Nah, ini rate constant nih yang aku bilang tadi Mas Jerry itu jago banget di rate constant nih. Rate constant nanti juga berhubungan sama temperatur. Jadi, misal tiap-tiap reaksi itu ada responsannya, tapi biasanya di tabel itu ada term conditionnya. Oh, dia temperatur segini, pressure segini. Nanti teman-teman sesuaikan di reaktor teman-teman. Jadi, misal ini di sini tuh 25 derajat referensinya. Kalau sini misal 300 derajat Celcius, ya nanti hitung ulang. Ini adalah rumus untuk menghitung ulang yang namanya kinetika reaksi ketika dia kondisi tertentu. G ini nanti Gibbs free energy. Kalau nanti ini dipelajari nanti, insya Allah di termodinamika. H itu entalpi, T temperatur, S ini entropi. Jadi yang tadi saya ceritakan ya, jadi Gibbs free energy itu entalpi dikurangi dengan entropi dikalikan dengan temperatur. Jadi entropi ini selalu positif. Mungkin itu sih pengantar singkat terkait dengan core kompetensi. Jadi tadi ya, karena kenapa kita dinamakan proses engineer? Karena ya kita belajar prosesnya itu dari pabrik shutdown nanti sampai steady state. Steady state udah terjadi steady state. Oh, kita mau naikin ini nih, naikin feed, mau naikin kapasitas kapasitas produksi. Nah, ini kita ngomongnya udah termodinamik. Oh, kita mau ganti katalis nih, misal katalisnya udah waktunya ganti, udah istilahnya saturated lah, udah nggak bisa mengkonversi lagi feed menjadi produk. Nah, kita nanti bakal ngitung tuh berapa. Kita ngomonginnya reaction engineering, nanti bakal ngitung kebutuhan katalis kita berapa. Mungkin itu ya sekedar sekilas terkait core kompetensi dari proses engineer. Mungkin dari kalau teman-teman browsing itu mungkin ada beberapa tambahan, tapi core yang paling intinya ini sih yang teman-teman bakal pelajari di S1 ataupun S2 nantinya. Terus aku mau masuk cerita sedikit terkait industri pupuk ya. Jadi kalau di Indonesia itu pupuknya itu ada yang namanya pupuk Indonesia. Jadi pupuk Indonesia itu dia membawai semua pabrik pupuk BUMN yang ada di Indonesia. Jadi ini tersebar di 5 lokasi saat ini. Nantinya ada 6 lokasi di Papua juga, tapi belum tahu kapan. 2030 kayaknya nanti yang bangun Kalimantan Timur bangun di Papua nih, di Fak-Fak sana. Jadi kalau di Aceh itu ada yang namanya pupuk Iskandar Muda. Ini kapasitasnya. Dia ada produksi amonia, urea, NPK. Terus Pusri itu ada di Palembang. Nah, saya kerjanya di Cikampek di sini, di pupuk Kujang Cikampek ini. Pupuk Kalimantan Timur ini yang paling gede nih. Jadi produksi amonia ureanya paling gede dia. Terus ada yang paling lengkap. Yang paling lengkap Petrokimia Gresik. Yang dia ada produksi ZA, produksi ZK, asam fosfat, asam sulfat.
Makanya dia dinamakan Petrokimia Gresik. Sedangkan ketika anak perusahaan yang lain dinamakan Pupuk Sriwijaya Pupuk, dia dinamakan petrokimia karena banyak produksinya selain pupuk. Kalau di Kujang ini salah satu yang paling kecil nih. Dia tapi lokasinya yang paling strategis. Karena kalau teman-teman lihat di data BPS tuh produktivitas padi itu yang paling gede ya di Indramayu, Karawang, ya daerah-daerah Jawa Barat itulah. Nah, itu di situ tuh pupuknya biasanya ngambilnya jadi pupuk Kujang karena alokasi subsidi untuk area tersebut itu disuplai dari pupuk Kujang yang paling dekat. Ini perbandingannya. Terus kalau teman-teman lihat nih, setiap pabrik pupuk tuh kok ada amonia. Sebenarnya apa amonia tuh? Nah, untuk membuat urea itu NH2 dua kali CO2 ya kalau nggak salah ya. Itu butuh namanya NH2. Nah, NH2 itu dari mana asalnya? Yaitu dari amoniaknya. Amonia itu kan rumusnya NH3. Jadi reaksi antara NH2 dan CO2, jadi reaksi antara amonia dan karbon dioksida itu membentuk urea. Itulah kenapa di semua pabrik ini pasti dia ada pabrik urea, ada pabrik amoniaknya nih. Terus kenapa kalau di petro itu banyak ada asam sulfat, ada asam fosfat? Nah, karena mereka eh, proses untuk pembuatan proses untuk pembuatan pupuk NPK-nya itu sedikit berbeda antara petrokimia sama pupuk-pupuk yang lain. Dia tuh membuat NPK itu menggunakan reaksi. Jadi mereka beli yang namanya rock fosfat. Rock fosfat itu nanti dia dia konversi dulu menjadi asam fosfat. Ini untuk sumber P-nya ya, kan N tadi dari urea atau dari amonia. Itu untuk produksi N. Untuk yang petrokimia Gresik ini dia sedikit lebih advance ya. Jadi untuk memproduksi untuk menyuplai formula P-nya dia tuh dari rock fosfat. Rock fosfat itu dilarutkan sama asam sulfat nanti menjadi gipsum dan asam fosfat. Nah, asam fosfat ini kalau direaksikan dengan amonia nanti menjadi MAP, monoamonium fosfat. Terus dia ditambah direaksi lanjut dengan amonia menjadi DAP, diamonium fosfat. Diamonium fosfat itulah yang menjadi utama untuk komponen P di pupuk NPK ini. Jadi kalau pupuk-pupuk yang lain nih, dia ya diamonium fosfatnya itu beli dari luar negeri, Petrol ini bikin sendiri dia. Dan karena chemical dia nggak butuh untuk sebagai binding agent atau untuk yang membuat pupuknya itu bisa kuat, terikat, tidak gampang meleleh atau rapuh itu dari reaksi itu sendiri. Nggak butuh binding agent. Sedangkan pupuk-pupuk yang lain ini karena dia belinya DAP jadi atau diamonium fosfat jadi akhirnya butuh binding agent kayak clay gitu. Makanya kalau teman-teman beli pupuk NPK dari Petro itu biasanya kalau dirarutin bersih tuh karena nggak ada clay-nya sebagai binding agent. Tapi secara nutrisi sama semua karena dia udah udah diuji. Jadi kadar N-nya itu sesuai, P sesuai, K sesuai dengan standar baku mutu. Cuma karena dia di petrokimia industri itu dia binding agentnya itu nggak pakai clay, makanya ketika dilarutin tuh, uh, langsung larut semua ya, bagus nih pupuknya. Sedangkan pupuk yang lain tuh ada sisanya ini apa ini? Jangan-jangan ditipu ini padahal enggak. Sebenarnya nutrisinya tuh ya sama-sama aja. Itu sekilas tentang pupuk ya. Ini data-data ya data-data yang bisa diakses di internet lah ini. Jumlah produksi, N, P, amonia, kimia lainnya, infrastruktur. Next. Oke. Nah, kita lanjut ke ini ya. Sebenarnya alumni teknik kimia nanti posisinya ngapain sih di pupuk? Di anper-anper pupuk, itu alumni teknik kimia itu untuk di posisi strategis itu dia ada yang menjabat banyak sih, lebih banyak sih. Jadi ada dari 5 anper pupuk itu
yang direktur utamanya itu orang teknik kimia itu ada Pupuk Kujang, itu orang teknik kimia UGM. Terus Pusri, teknik kimia UGM. Petrokimia Gresik, itu teknik kimia UGM. Terus kalau PIM itu Pupuk Iskandar Muda, saya nggak tahu, tapi teknik kimia juga. Terus ya itulah, jadi mayoritas itu teknik kimia karena teknik kimia itu cukup apa ya, cukup versatile lah kalau orang bilang tuh. Dia proses apa belajar waktu waktu kuliah, terus analisa kelayakan dia belajar, terus keuangan dia belajar. Jadi teman-teman insya Allah nggak salah jurusan lah di teknik kimia tuh. Terus ada karir juga ya dari yang dia memang fokus di produksi, biasanya jadi direktur operasi buat produksi dulu, baru nantinya jadi direktur utama. Ada yang sedikit nyeleneh itu di manajer manajemen resiko ya, karena dia biasanya itu direktur manajemen resiko itu biasanya stakeholder management, biasanya dia berhubungan dengan risiko-risiko terkait dengan pejabat-pejabat gitu-gitu, terkait regulasi, terkait faktor-faktor eksternal itu biasanya di bawah direktur manajemen risiko. Tapi ada beberapa alumni teknik kimia yang jadi direktur manajemen risiko kayak di Pupuk Iskandar Muda sama di Pupuk Kaltim itu dia jadi direktur manajemen risiko dia. Itu di BOD ya, tataran BOD ya. Di tataran BOD minus satu atau di SVP itu biasanya ya ini direktur apa? Senior Vice President Operasi sama pengembangan. Karena pengembangan ini seperti yang teman-teman nanti kerjain waktu waktu desain pabrik nanti bakal eh, ngelihat riset pasar, pasarnya seperti apa, produk apa yang bisa dikembangkan, terus kapasitasnya berapa, visibility-nya seperti apa, itu nanti pengembangan. Kalau operasi itu benar-benar teknik kimianya lah. Teman-teman belajar bagaimana menjaga reliability dari pabrik itu agar bisa terus-terusan jalan tanpa shutdown gitu. Itu tuh di BOD-1 biasanya ini. Ada yang agak nyeleneh di SWP sekretaris perusahaan ya. Dia sekper ini dia karena biasanya nempel ke direktur utama orang teknik kimia. Dia biasanya suka kalau ditemenin sama orang teknik kimia juga, ngobrolnya nyambung gitu. Akhirnya jadi ada posisi sekper itu diisi oleh teknik kimia. Nanti dari sekper biasanya karirnya lanjutnya ke direktur manajemen risiko. Beberapa di pupuk kayak gitu. Terus kalau VP ini manajer ya maksudnya ya. Kali ini tadi general manager. Ini lebih lebih banyak lagi sih ini. Ada yang operasi, proses engineering di sini di PPE ini, K3LH kita juga ada VP-nya di Kujang tuh dari teknik kimia juga, VP riset itu juga dari teknik kimia, pengawasan internal ini juga teknik kimia karena dia harus bisa mengawasi, melakukan audit di sisi operasi, makanya dia ada VP pengawasan internal, butuh orang pabrik teknik kimia, pengembangan ini yang bikin FS tadi ya, terus ranjang bangun ini engineering. Jadi banyak posisi-posisi pejabat yang diisi oleh teknik kimia. Makanya kalau teman-teman di PLN mungkin sedikit ya ininya yang karir apa namanya posisi yang bisa diisi oleh teknik kimia karena mereka yang berbasis reaksi itu tuh jarang. Jadi posisi-posisi kunci itu biasanya dipegang kalau nggak di orang mesin ya orang elektro kalau di PLN. Kalau Pertamina, nah itu tergantung. Kalau Pertamina yang subholding apa refinery itu mungkin dia banyak banget tuh orang teknik kimianya tuh di situ karena dia orang operasi sama orang proses engineer-nya tuh mirip-mirip sama yang di pupuk. Tapi kalau pupuk itu memang sarangnya orang teknik kimia lah harusnya itu. Karena banyak posisi yang memang berhubungan sama pupuk tuh diisi oleh orang teknik kimia. Terus ini tadi sedikit pernah tak ini ya tak jelasin ya kalau sebenarnya prospek seorang alumni baru teknik kimia atau fresh graduate di teknik kimia itu biasanya dia jadi proses engineer kayak saya kemarin. Itu dia di posisinya di BOD -5.
Job desknya apa? Nah, kalau di proses engineer tuh dia fungsi utamanya itu mensupport operasi. Jadi kalau di sini tadi ada operasi, di sini tuh dia proses engineer di sini ya, di kompartemen teknologi dan kegiatan. Fungsi utama di sini dia itu mensupport operasi. Jadi misal orang operasi komplain, eh, ini kok apa di reaktor ini konversinya rendah ya, dia produknya kok eh, misal off spec atau kapasitasnya nggak bisa dinaikin. Nah itu orang-orang teknik kimia di proses engineer disuruh bikin evaluasi. Dia ngevaluasi. Oh, oh sebenarnya yang bermasalah itu misal katalisnya, misal oh temperaturnya kurang tinggi nih. Nah itu nanti rekomendasi dari proses engineer. Jadi dia membuat sebuah evaluasi mengenai sebuah problem yang dialami oleh teman-teman di operasi, lalu memberikan evaluasi. Gampangnya kayak dokter lah. Misal dokter, tapi ini dokternya itu ngelayanin pabrik. Jadi misal pabriknya batuk, butuh obat A ya, itu yang resepin nanti orang teknik kimia. Jadi dokternya pabrik itu orang teknik kimia. Terus selain performan, dia juga mengevaluasi energi. Wah ini kok pabriknya boros ya? Coba dianalisa, misal misal gitu. Dianalisa biasanya, oh rasio amonia dan amoniaknya itu segini, harusnya itu segini. Nah, ini kenapa? Nah, itu nanti yang jelasin orang teknik kimia. Jadi strategis lah orang teknik kimia itu di pabrik pupuk itu karena orang teman-teman operasi itu kalau ada apa-apa pasti tanyanya orang teknik kimia, orang proses engineer. Meskipun sebenarnya orang operasi juga orang teknik kimia juga biasanya. Cuma mereka takut karena bukan di bawah kewenangannya ya untuk melakukan rekomendasi itu. Jadi mereka eh, kasarannya menumpukan harapannya di orang teknik kimia yang di proses engineer lah. Terus katalis. Nah tadi, jadi di proses engineer biasanya melakukan monitoring katalis. Oh katalisnya ini dia udah mulai jenuh nih, dia konversinya udah mulai jelek. Nah nanti diganti ketika dia turnaround. Turnaround itu perbaikan tahunan. Biasanya kalau di pabrik pupuk itu dia diganti melakukan turnaround itu 2 tahun sekali. Jadi nanti, oh kata sekarang misal katalis di amonia converter udah ini, udah jelek nih performanya, ya berarti direncanakan 2 tahun lagi kita ganti. Jadi butuh 2 tahun untuk proses pengadaannya, pemilihan vendor, pemilihan spek katalis, terus pembuatan katalis di vendornya, nanti sampai di pabrik itu butuh 2 tahun. Makanya dia semua reaktor di pabrik itu dipantau tuh sama proses engineer, dicek dia performanya seperti apa. Bulanan biasanya dibikin evaluasinya. Terus ada melakukan evaluasi heat exchanger. Jadi proses engineer tuh kan untuk reaksi itu butuh panas tertentu ya. Jadi untuk butuh butuh temperatur yang sangat panas atau temperatur yang sangat dingin. Misal kayak misal absorpsi lah. Kita mau menangkap CO2. Oh, menangkap CO2 itu harus dingin berarti. Nah, kalau biar dingin, kita butuh pendingin tuh. Jadi cairan yang sebelumnya cairan yang biasanya digunakan untuk nangkepan ada yang namanya AMDA, metil dietanyl amin kalau nggak salah. MDA terus ada Benfield. Nah itu tuh harus dingin itu. Kalau nggak dingin dia nangkep CO2 itu nggak maksimal. Makanya ada yang namanya biasanya amin cooler. Jadi amin dia harus didinginkan sehingga nanti performa di absorpsi itu bisa optimal. Nah, itu dievaluasi itu jangan sampai amin coolernya itu kotor. Akhirnya eh, dia larutan untuk nangkep CO2-nya itu kepanasan, absorpsinya nggak maksimal, ada CO2 yang lolos, nanti nanti meracuni proses selanjutnya. Nah, itu di. Evaluasi juga sama teman-teman proses engineer.
Terus, nah cooling water. Jadi ketika kita dinginin dinginin amin amin cooler tadi ya kan butuh media pendingin. Nah, biasanya itu pakai cooling water. Jadi semua pendingin di pabrik itu menggunakan cooling water karena ada batasan resource ya. Terus expert butuh orang-orang yang expertise, kita biasanya gandeng vendor cooling water. Dia tugasnya itu memastikan kualitas airnya tuh bisa mengoptimalkan kerja di heat exchanger ini. Jadi karena ini diberikan ke perusahaan lain, jadi tugas orang proses itu mengevaluasi perusahaan itu. Misal kita kerjasama sama Nalco atau Kurita. Nah, menurut Kurita sama Nalco nanti itu dia melakukan engineering di cooling tower. Jadi misal, oh ini cooling waternya atau air pendinginnya terlalu asam nih. Oh kita injek injek basah biar 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 agak turun nggak asamannya. Atau sebaliknya, oh dia terlalu basah nih nanti ada endapan di pipa-pipanya atau di exchanger-nya. Oh kita injek asid biar pH-nya optimal. Jadi vendor cooling water ini dia sebenarnya ini juga sebuah ini nih Mas Her. Kalau Mas Her ada teman atau ada koneksi yang bisa jelasin tuh bagus tuh. Fokus ke cooling water nanti jelasin di situ. Ini orang teknik kimia juga harusnya yang jelasin. Jadi treatment-treatment ke cooling water itu banyak banget chemical yang dipakai. Makanya dia harus expertise di situ. Nah, tugasnya si proses engineer kalau di pupuk ini dia memastikan apa eh, si vendor ini melakukan tugasnya. Jadi oh ini udah di treatment sama vendor kok. Kita schedule-nya tetap jelek aja ini. Nah, vendor kena denda kalau kayak gitu. Karena karena ada parameter-parameter yang mereka garansi. Jadi berbasis garansi itu misal ada offset misal 10% ya udah dendanya dari bayaran bulanan atau bayaran tahunan kalian berkurang 10% misal kayak gitu ya. Itu yang keluar dari seorang proses engineer. Itu gambaran umumnya ya kalau teman-teman nanti kerja sebagai proses engineer di pupuk ya. Ini udah sedikit banyak tak jelasin sih, mungkin redundant ya kalau tak jelasin lagi. Jadi poin utamanya sih empat ini, katalis, heat exchanger, terus energi harus tetap bisa ini, kita harus bisa bikin rekomendasi biar energi rasionya itu tetap sesuai desain. Terus cooling water biasanya ya beban beratnya di mantau vendor sih jangan sampai mereka performanya jelek. Kalau jelek ya kita harus denda dengan ini, sesuai dengan performance garansi mereka. Tadi kalau katalis kan expected remaining lifetime. Jadi dia harus diprediksi kapan harus ganti katalis dan ketika udah tahu dia ganti katalisnya misal 2028 ya 2026 kita harus mulai program pengadaannya gitu. Terus heat exchanger nanti dia kan analisanya biasanya dari ini faktor kekotoran atau faktor cooling faktor sama heat transfer koefisien. Jadi dia seefisien apa dia mentransferkan panas itu biasanya mantaunya dari dua ini. Faktor kekotoran ini yang nantinya digaranti oleh si vendor cooling water. Biasanya karena untuk mendinginkan fluida proses, baik itu liquid ataupun gas, itu pakai cooling water. Terus energi, reducing rasio energi. Jadi rasio energi kan ada yang desain, ada yang aktual ya. Nah, bagaimana menurunkan aktual itu? Aktual masih lebih tinggi sih. Menurunkan yang aktual ini untuk kembali ke desain itu yang biasanya direkomendasikan oleh orang-orang teknik kimia. Kalau orang-orang proses engineer, kalau kalau rekomendasinya itu merubah hal yang besar itu ya harus dikerjakan waktu perbaikan tahunan. Tapi kalau dia hanya modifikasi modifikasi kecil ya bisa dikerjakan waktu pabrik jalan. Terus performance cooling water system tadi yang saya jelaskan tadi ya biasanya dilakukan oleh vendor cooling waternya. Jadi yang dipantau itu offset parameternya aja. Jadi parameter yang mereka garansi apa, mereka offset bagian mana yaitu didenda kayak gitu. Biasanya ada tiga simulasi yang gunakan sih.
simulasi proses, simulasi heat exchanger sama hidrolik simulasi. Kalau proses tuh mungkin teman-teman nanti bakal belajar dikit ya, Aspen Plus, HISIS, Unisim. Ini biasanya wajib nih dipelajarin di kampus-kampus teknik kimia. Entah itu formal atau difasilitasi oleh himpunan. Biasanya mereka pasti ada training itu. Terus heat exchanger ini biasanya untuk melihat nih sebenarnya eh, target temperatur dari output outlet heat exchanger ini nggak tercapai itu karena memang desainnya yang salah atau karena memang cooling waternya yang nggak bekerja optimal. Nah itu dicek pakai heat exchanger simulation tool ini. Bisa pakai Aspen heat exchanger, HTRI gitu. Kalau hidrolik ini biasanya nanti teman-teman hubungannya sama pompa. Jadi misal untuk pompa dari UPN ke mana misal ke Semarang itu kan jaraknya berapa ratus kilometer tuh. Itu butuh pressure berapa itu nanti bisa disimulasikan pakai pakai hydraulic simulation tool ini. Nanti misal dari panjang pipa nanti bakal mereduce berapa meter head pompa gitu nanti kelihatan di hidrolik. Dan di jaringan pipa cooling water juga ngevaluasinya pakai ini, pakai pipe paste, pipe sim, pipe net. Mungkin nanti kalau di UPN bisa memfasilitasi bisa nih ngundang orang-orang yang ahli di bidang ini nanti buat jelasin cara simulasinya. Itu sekilas tentang proses engineer ya mudah-mudahan nggak terlalu inilah ya nggak terlalu banyak informasi yang harus diabsorb lah ya apalagi malam Sabtu. Terus ini masih ada dua lagi sih, dua slide lah. Jadi ini terkait kerjaan saya yang kemarin. Jadi setelah pulang dari S2, saya ditarik ke pengembangan terus dioper ke BOD support. BOD support sebenarnya ngapain sih di situ? Nah, di BOD support itu sebenarnya kerjanya cuma satu, bikin PPT. Bikin PPT gini-gini. Cuma yang nano-nano tuh PPT-nya tentang apa, isinya tentang apa, itu yang bikin nano-nano. Biasanya direksi itu kan ada strategi isu nih. Strategi isu itu bisa jadi pemerintah, bisa jadi dari komisaris, bisa jadi dari regulator, dari holding. Itu ada strategi isu. Masuklah ke board of director. Board of director, kalau direktur teknis biasanya bisa nyuruh-nyuruh SVP dia. SVP, tolong bikin ininya. Nah, biasanya kalau direktur saya yang kemarin itu nggak sabar. Wah, kelamaan nih SVP nanti diturunin lagi ke VP, diturunin lagi ke staff, staff direview ke VP mentah lagi. Wah, kelamaan ini. Akhirnya dibentuklah yang namanya BOD Support. BOD Support tuh singkatnya itu think tank. Jadi direktur butuh apa? B- Order kerjaan ke BOD Support. Kamu tolong bikin, misal skema subsidi berubah nih. Skema subsidi berubah dari cost plus menjadi mark to market. Coba dianalisa kondisi perusahaan itu kayak gimana. Terus langkah ke depannya kita harus ngapain. Itu bikin opsi di sini, bikin paparan. Paparkanlah ke direksi. Oh, gini, gini, gini. Dari direksi nanti bakal ngambil keputusan. Oke, kita ngambil langkah ini ya, langkah A, B, C. Misal langkah A, B, C udah ada, baru ke roadmap atau implementasi. Jadi untuk dari misal dari cost plus menjadi mark to market itu langkahnya apa aja sih yang harus kita lakukan. Nah, ini baru nanti ketika sudah muncul sebuah keputusan dari direksi, barulah direksi teknis itu menjawantahkannya ke para SVP tadi. Jadi kita kita intinya membantu direksi untuk membuat keputusan berdasarkan dengan strategi isu. Intinya itu sih. Tapi kalau pekerjaannya karena itu case by case, jadi saya nggak bisa jelasinnya yang rutinnya seperti apa. Tergantung isu yang order kerja yang dibuat oleh direksi sih. Terus karena saya waktu itu direksinya ganti, ya akhirnya saya dipindah juga. Nah terakhir itu di natural gas spesialis. Jadi di sini saya ngurusin pengadaan gas. Di sini sangat berkaitan dengan industri migas nasional.
Jadi kalau teman-teman tahu, pemerintah tuh dia ada dua representatif. Representatif satu itu SKK Migas untuk menangani terkait oil upstream atau industri hulu migas di Indonesia. Terus downstream untuk menangani industri hilir di Indonesia. Jadi hulu ini menangani terkait sumber-sumber gas atau minyaknya. Jadi sumur-sumur itu semua kalau pengen tahu pengembangannya ke SKK Migas. Nah, nanti ketika dia udah jadi udah on stream atau udah ngalir itu minyak atau gas. Nah, nanti yang ngatur tuh BPH Migas. nih. Oh, nanti BPH Migas ngatur ininya. Gasnya itu ngalirnya kemana, tarif ngalirnya itu berapa, terus tarif untuk industri A, B, C itu masing-masing berapa, itu yang ngatur BPH Migas. Nah, mereka berdua ini ngatur yang namanya K3S. K3S itu kontrak kontraktor kontrak kerjasama. Nah, ini yang bakal ngerjain misal SKK Migas punya sumur ABC nih. A, B, C, A misal kapasitas apa reserve-nya atau cadangan minyaknya dan gasnya berapa? Misal 1000 1000 barel, 1 juta barel. Nah, itu mereka ngitung. Mereka ngitung, oh kalau segini berarti nanti wajib enggak ya. Kalau segini nanti berarti kita harus jualnya segini. Itu didiskusikan sama SKK Migas sama BPH Migas. Terus terus posisi di Pupuk Kujang karena dia kebutuhan gasnya itu sangat sangat kritikal ya. Ya kita koordinasi sama semua ini tugasnya dari natural gas spesialis itu. Kita minta alokasi ke pemerintah, terus alokasinya itu berdasarkan dari data-data yang diberikan oleh SKK Migas yang mungkin dialirkan ke Kujang tuh dari gas mana aja sih. Nah, itu koordinasi sama SKK Migas. Terus misal oke, kita mau narik gas dari Jawa Timur mau ke bawah Jawa Barat biar harganya nggak mahal-mahal banget, itu kita koordinasi sama BPH Migas. Terus kita koordinasi sama ini sama K3S juga biar gasnya itu berkontrak dengan kita. Biasanya yang murah itu gas pipa, tapi kalau kalau pipanya panjang, misal dari Jawa Timur ke Jawa Barat, ya bisa jadi gasnya mahal juga waktu nyampe di Bukit Ujang. Akhirnya muncullah opsi LNG. Nah, LNG itu kita ya kalau di Indonesia itu kayak kayak BP ditangguh sana, terus Genting Oil ini lagi pengembangan floating LNG terbesar di dunia nanti di Papua sana sama Bada kalau teman-teman tahu Bada itu dia produksi LNG dari dulu tuh yang paling gede di Bontang sana. Nah, gas ini bakal dikonversi oleh pupuk Ujang menjadi urea. Jadi di sini peran seorang natural gas spesialis itu mem- mendorong visi dari pemerintah, cita presiden yaitu food security. Dengan alasan food security ini kita bisa mengajukan tambahan gas yang murah lah untuk industri pupuk. Intinya itu sih sebenarnya karena 66% produktivitas pangan itu dipengaruhi oleh pupuk. Jadi ya kalau kita pupuknya mahal, ya subsidinya gede. Tinggal pemerintah lah nanti milih mau ngambil untungnya itu, ngambil ruginya itu rugi gasnya mahal, terus subsidi pupuknya gede, atau gasnya harganya masuk akal, terus pupuknya juga harganya masuk akal, subsidinya masuk akal. Yang penting cita-citanya tercapai terkait food security. Intinya itu sih. Ya, gambaran singkatnya itu sih. Ini materi saya sebenarnya udah selesai, cuma kemarin Mas Heri maksa saya nih, maksa buat apa namanya, ngasih tugas ke teman-teman. Jadi terpaksa saya ngasih tugas. Pesannya Mas Heri satu, jangan sampai dikerjain bisa pakai ChatGPT ya. Jadi saya disclaimer dulu nih ke teman-teman. Ini tugasnya yang masa Mas Heri ya. Nanti kalau marah ke Mas Heri aja ya. Jadi tugasnya tuh gampang kok, bikin gambar doang ini. Tugas. Jadi sekarang itu kita ada jaringan pipa tuh bakal nyambung nanti dari Selat Madura ke Aceh.
Tinggal dua ruas pipa saja yang belum nyambung. Cisem 2 itu dari Batang, Jawa Tengah ke Kandang Haur Timur. Kandang Haur Timur itu kalau nggak salah di daerah Indramayu sana. Itu belum nyambung sama di Duri Seimangke. Nah, tugas teman-teman itu membuat jaringan pipa transmisi aja. Jadi pipa itu ada transmisi, ada distribusi. Transmisi itu yang antar provinsi, distribusi itu yang dalam provinsi gitulah istilahnya. Sama nanti di biasanya ada di tiap ruasnya itu ada tol fee-nya. Nah, ini tugas teman-teman. Sebenarnya ini tugas saya, cuma saya minta bantuan teman-teman sih untuk bantu gambarkan lah maksimal 2 slide aja. Jadi gambar pipa dari Selat Madura sampai Aceh itu seperti apa, terus estimasi tol fee-nya itu seperti apa. Cuma gambar itu aja. Nanti tol fee kalau bisa melampirkan referensi ya, jadi biar bisa di cross checking. Ini clue-nya. Untuk pipa gas itu di Kepmen SDM itu ada nanti. Pipanya dari mana ke mana. Teman-teman tinggal gabungin antara masing-masing gambar aja jadi satu gambar yang gede gitu. Gak usah detail-detail, cukup cukup garis aja. Jadi ada map, ada garis dari Madura, lanjut ke sini. Oh ini ruas apa? Terus untuk nanti diindikasikan juga dia tuh ngambilnya dari mana, terus ngirimnya tuh kemana sebenarnya gasnya itu. Jadi pembelinya yang produksi siapa, terus yang membeli siapa. Terus yang kalau konsumennya bisa dilihat lah nanti di Kepmen HGBT terkait harga gas bumi tertentu. Jadi sebenarnya semua ini di datanya bisa diakses, tinggal teman-teman menyediakan waktunya saja. Dan kalau teman-teman pengen nyoba pakai ChatGPT juga boleh. Mungkin ada yang punya ChatGPT yang super premium, jadi bisa langsung menggambar berdasarkan apa namanya, berdasarkan peraturan-peraturan yang dipublikasi pemerintah, ya itu bisa juga. Tapi kalau saya kemarin pakai yang gratisan gagal terus soalnya. Makanya saya ngasih tugas ini ke teman-teman. Mungkin itu aja sih aku kembalikan ke moderator ya kalau misal teman-teman ada diskusi. Mudah-mudahan pemaparannya jelas ya, ini cukup 1 jam ya, ini pas 1 jam lah. Mudah-mudahan nggak Jadi terlalu pengen panjang berbagi teman. kebahagiaan gitu anjing. Yep. Monggo untuk moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Ali Nurrahman atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan juga membuka wawasan kita semua. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat Zoom dengan format nama, underscore name, underscore kelas, underscore pertanyaannya. Atau mungkin dapat langsung menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, kepada para peserta, kami persilahkan. Jam 2, setengah 4 deh. Baik, ini sudah ada penanya yang pertama. Saya izin membacakan dari Yosua Martin Manik dengan NIM 121250054. Izin bertanya Bapak, tadi Bapaknya menyebutkan banyak lulusan teknik kimia memiliki banyak posisi di pabrik pupuk. Namun tidak bisa tutup mata, rata-rata berasal dari kampus top. Lalu bagaimana dengan kampus-kampus yang tidak top, Bapak? Apakah hard skill dan soft skill yang harus dimiliki agar dapat tetap bersaing dengan teman-teman yang ada di kampus top tersebut? Seperti itu, Bapak, untuk pertanyaannya mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya tanya tadi? Yosua Martin Manik ya. Iya, betul, Bapak. Eh, oke. Jadi gini, sebenarnya seleksi untuk karyawan itu kan ada beberapa tahap ya. Administrasi, administrasi itu teman-teman yang penting IPK-nya
memenuhi, terus umurnya masih memenuhi kalau ada batas umur. Administrasi itu semua biasanya dilihat dari dokumen lah. Terus yang membedakan antara teman-teman, misal kampusnya mana, itu kelihatannya itu nanti waktu di interview. Jadi ketika teman-teman di interview itu public speakingnya bagus, public speaking atau soft skillnya bagus, teman-teman bakal bisa mentranslasikan apa yang di otak teman-teman menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh interviewer. Dan itu biasanya tidak didapat di kampus. Di kampus itu cuma membekali apa yang akan ada di otak teman-teman. Jadi eh, bagaimana hard skill teman-teman itu ditopang sama soft skill teman-teman. Itu jadi dengan tidak hanya belajar di kampus terus pulang gitu aja. Teman-teman harus bisa belajar mengenai teknik komunikasi juga. Jadi eh, kampus manapun kalau dia nggak bisa ngomong ya nggak bakal diterima juga karena dia ujung-ujungnya nanti nggak bisa kerja sama sama timnya. Ini si Jaja ngomong kok cuma diem aja gagu apa gimana sih ini? Meskipun IP-nya 4 kalau diajak komunikasi susah ya perusahaan nggak terima juga. Kampus MIT kalau diajak komunikasi juga susah ya perusahaan nggak terima juga. Intinya tuh bagaimana teman-teman menunjukkan hard skill teman-teman dengan ditopang oleh soft skill. Jadi mentranslasikan apa yang ada di otak teman-teman tuh menyesuaikan dengan eh, pihak pembicara teman-teman. Misal yang interview teman-teman dari pihak pihak HR nih, ya teman-teman nggak boleh nyampein terlalu detail terkait teknik kimia. Pasti mereka galinya terkait soft skill, terkait pengalaman teman-teman, pribadi teman-teman, bukan terkait teknik kimia. Jadi bagaimana menyesuaikan lawan bicara kita dengan apa yang pengen kita sampaikan, itu yang bisa teman-teman gali di luar kampus. Tapi bagaimana membekali apa yang ada di otak teman-teman itu yang diberikan oleh kampus. Mungkin gambaran singkatnya kayak gitu ya. Jadi nggak usah berkecil hati dimanapun teman-teman kuliah. Yang penting apa yang teman-teman dapatkan waktu kuliah itu. Kelanjutan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudara Yosua, apakah sudah menjawab? Siap sudah Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk penanya selanjutnya dari Deva Meda dengan NIM 121230028. Untuk pertanyaannya dari perspektif seorang profesional yang berpengalaman, keterampilan teknis atau technical skills fundamental apa yang paling krusial dan harus dikuasai oleh seorang fresh graduate teknik kimia sebagai bekal awal untuk memulai karir sebagai process engineer atau BOD support. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa proses yang dilakukan oleh BOD support untuk menyaring dan menyajikan data dari berbagai departemen agar dapat digunakan direksi dalam pengambilan keputusan yang tentunya strategis. Seperti itu Bapak untuk pertanyaannya. Oke, Deva ya tadi yang tanya ya. Ya, betul Bapak. Kalau kalau technical skill ya tadi core kompetensi tiga itu teman-teman pegang lah pokoknya. Jadi dari transport fenomena, termodinamika, sama reaction engineering. Kalau teman-teman pegang tiga-tiganya itu, kalau ditanyain sama interviewer usernya dia nanyain tentang apapun, teman-teman pasti bisa jawab. Karena ya dasarnya itu, dasarnya tiga itu. Dan seorang lulusan teknik kimia itu harus bisa tiga itu. Itu ya untuk jadi proses engineer ya. Kalau BOD support tuh mungkin nggak bisa ya fresh graduate langsung BOD support tuh. Harus karena BOD support tadi ini nyambung ke pertanyaan kedua ya. Karena BOD support tuh dia eh, punya spesialisasi. Kalau saya kemarin saya di bidang teknis, teman saya satu di bidang marketing, satu lagi di bidang keuangan. Kalau kayak saya yang backgroundnya teknik, itu ya saya ujung-ujungnya harus bisa komunikasi sama orang operasi, orang PE, atau proses engineer, sama orang pemeliharaan, orang proyek. Jadi saya harus tahu dulu proses bisnis yang ada di perusahaan itu seperti apa. Baru nanti dari proses bisnis itu saya bisa tahu nih, oh saya minta minta data ini ke siapa sih? Terus datanya itu harus
olah seperti apa sih? Itu teman-teman harus tahu proses bisnisnya dulu. Jadi biasanya yang fresh grade itu masuk itu jadi proses engineer dulu. Di proses engineer nanti teman-teman mengasah technical skill-nya menyesuaikan dengan industrinya. Karena kan technical skill itu biasanya masih general ya. Diasah, menyesuaikan industrinya. Misalnya industri pupuk ya nanti technical skill-nya disesuaikan sama industri pupuk. Habis itu teman-teman bakal kan di situ kerja nggak bakal sendirian kan, pasti proses engineer tuh koordinasi sama semua bagian lah. Ya di situ teman-teman udah mengcapture, oh proses bisnisnya tuh jadi kalau minta data tuh ke sini, kalau ngajuin ganti katalis ke sini, pembelian katalis ke sini, kalau untuk nge-submit evaluasi itu ke sini. Nah itu proses bisnisnya ketika teman-teman sudah menguasai, baru nanti kalau ada direksi membutuhkan bakal ditarik ke BD support. Terus apa proses yang dilakukan menyaring menyajikan data dari berbagai departemen. Itu tadi ya. Jadi harus tahu proses bisnisnya dulu sebelum nanti membuat paparan ke direksi atau direksi menyampaikan paparan itu ke pihak eksternal. Jadi kita memberikan peluru yang akan ditembakkan oleh direksi ke untuk meng-solve isu-isu strategis tadi. Mungkin itu sih kalau ada pertanyaan lanjutan mungkin follow up. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Deva Meida, apakah sudah menjawab? Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Farel Algani dengan NIM 121250211. Permisi Pak, izin bertanya setelah beberapa pemaparan materi dari Bapak terkait hasil produksi dari berbagai perusahaan pupuk di Indonesia, yang dimana bisa memproduksi atau pembuatan NPK secara mandiri hanya Petrokimia Gresik. Pertanyaannya, mengapa perusahaan pupuk yang lain seperti Pusri Palembang, Pupuk Kaltim, dan juga Pupuk Kujang tidak memproduksi hasil produk NPK tersebut secara mandiri, tapi justru malah dari hasil produksi lain seperti impor. Seperti itu, Bapak. Oke, jadi siapa tadi? Farel Algani ya tadi ya. Sebenarnya tetap impor sih, Petro juga impor, cuma yang diimpor berbeda saja. Yang diimpor oleh Petro itu rock fosfat, jadi batuan fosfat. Nah, yang di Nah, sepertinya Pak Ali ini ya keluar. Bentar, kita tunggu. Oke. Bisa join lagi ini Pak Ali. Bentar, bentar. sorry mati ya Mas Heri tadi ya. Ya, ya, ya. Oke, tadi keluar sepertinya. Oke. Tadi pertanyaan Farel ya. Tadi seperti yang saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya Petro itu juga impor, cuma yang diimpor beda aja. Yang diimpor kalau sama Petro itu eh, produk tambangnya, rock fosfatnya. Tapi kalau pabrik yang lain itu DAP-nya atau diamonim fosfatnya. Kenapa kok beda-beda gitu? Karena itu concernnya itu terhadap harga. Jadi kalau 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 pabrik kalau dia bisa punya kemampuan untuk eh, memproduksi DAP sendiri karena dia kapasitas produksi NPK-nya gede, ya dia bakal bikin. Tapi kalau cuma NPK-nya cuma 100.000, 200.000, ya ngapain dia bikin? Mending dia langsung beli DAP aja. Karena untuk membuat pabrik itu perlu yang namanya minimum capacity. Jadi ketika minimum kapasitinya nggak terpenuhi ya dia pasti direkomendasikan untuk beli langsung produknya aja. Kalau Petro kan dia kapasitas NPK-nya tadi gede banget ya. Jadi masih ada nggak ya? Coba tak share lagi. Nah, ini. Ini Petro kan NPK-nya gede banget nih, 3,2 juta. Ya dia biar
efisien ya dia harus bikin pabrik untuk DAP sendiri karena dia memang kapasitasnya gede. Bandingkan sama ini yang 0,3, 0,3, 0,5, 0,5. Ya dia ketika dianalisa secara harga bakal nggak masuk nanti karena kapasitas NPK-nya kecil, ngapain bikin pabrik buat DAP kan kebutuhan DAP-mu juga kecil juga. Akhirnya DAP-nya itu pengadaan bersama buat 4 ampere ini. Itu ceritanya. Aspek komersial dan aspek pasar sih. Kalau kenapa kok cuma apa namanya Petro aja yang bisa self sustain. Ada lagi mungkin pertanyaan? Iya, baik kepada Saudara Farel, apakah sudah menjawab? Baik, mungkin kita langsung lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Khairo Pramono dengan NIM 121250055. Izin bertanya, Pak, kalau saya tidak salah sebut, ada import bahan baku pupuk NPK. Mengingat mulai tumbuhnya produksi biogas dari limbah kelapa sawit. Apakah limbah padatan yang mengandung nutrien seperti fosfor, nitrogen, dan lain-lain bisa mencapai kebutuhan bahan baku dengan melihat produksi kelapa sawit yang besar di Indonesia? Terima kasih. Coba. Nanti pertanyaannya impor bahan baku pupuk NPK. Mengingat mulai tumbuhnya produksi biogas dari limbah kelapa sawit, apakah limbah padatan mengandung nutrien fosfor, nitrogen? Nah, ini harus dicek secara analisa, misal analisa komposisinya. Fosfor, nitrogen itu dengan komponen lain yang sebenarnya nggak dibutuhkan itu lebih gede yang mana? Kalau memang dia fosfor, nitrogen itu dibutuhkan untuk produk pupuk yang spesifik, ya itu bisa dimanfaatkan. Cuma pupuk itu yang spesifik kan butuhnya nitrogen, fosfat, sama kalium kan, tiga itu makronutrien. Kalau fosfor itu mikronutrien namanya, nggak semua pupuk itu, nggak semua tanaman tuh butuh fosfor. Sedangkan kalau nitrogennya ini, nitrogen sudah disuplai dengan cukup sama urea sama apa namanya amonia. Jadi eh, dari sisi keekonomisannya nanti bakal bakal berkurang karena industri pupuk ini kan dia ini ya disubsidi pemerintah ya. Jadi kita untuk merubah bahan baku untuk meningkatkan biaya itu sensitif banget bagi pemerintah karena ujung-ujungnya bakal ningkatin yang namanya subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya dari sisi riset ini bagus juga kalau memang terbukti dia fosfor dan nitrogennya itu bisa jadi pupuk. Cuma kalau dari sisi komersial skala besar dan dia diproduksi, apakah bisa bersaing di pasar? Kalaupun dia nggak bisa bersaing, apakah pemerintah mau mensubsidi tambahan biaya sebesar itu? Mungkin itu sih. Jadi pertanyaan ini sebenarnya jawabannya dengan pertanyaan itu juga. Apakah bisa itu ya bisa dijawab dengan perhitungan secara komersial, secara kelayakan seperti apa? Itu sih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana dari Saudara Kairo, apakah sudah menjawab? Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, ini dari Fikri Aulia Siregar dengan NIM 121250124. Izin bertanya, Bapak, bagaimana perusahaan semisal pada subholding refinery Pertamina yang disebutkan tadi menilai kesiapan fresh graduate teknik kimia untuk langsung terlibat dalam proyek-proyek proses besar seperti distilasi fraksional, katalitik, reforming, dan lain sebagainya. Terima kasih. Bagaimana perusahaan semisal subholding refinery Pertamina itu tadi menilai kesiapan teknik kimia untuk terlibat dalam proyek-proyek proses, proses besar, seperti distilasi fraksional. Oh, ini ya. Mungkin ini maksudnya interview mungkin ya. Bagaimana seorang user menilai
oh mahasiswa ini cocok nih masuk proyek. Kata kuncinya gini ya, kalau fresh graduate itu nggak ada yang siap langsung masuk proyek. Semua pasti ngelewatin yang namanya probation period atau on job training. Jadi pasti seorang fresh graduate itu di fine tuning technical skill-nya disesuaikan dengan industri minimal 6 bulan atau lebih bahkan. Baru nanti ketika skill soft skill sama hard skill-nya itu sudah mumpuni, dia sudah bisa bekerja sama, hard skill-nya juga nyambung dengan industrinya. Nah, itu baru bisa langsung terlibat. Kalau pertanyaan langsung terlibat loh ya. Tapi kalau pertanyaannya itu eh, potensi, nah itu tergantung masing-masing user ya. Biasanya mereka bakal melihat berdasarkan pengalaman pribadinya dia, kan dia pasti sebelumnya punya anak buah ya. Kalau yang interviewer tuh biasanya udah manajer ke atas lah. Punya anak buah ya. Anak buah itu stylenya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, pola komunikasinya seperti apa. Jadi yang dibutuhkan sama timnya itu seperti apa itu dia pasti sudah tahu. Oh ini dia mungkin komunikasinya terlalu ekstrovert. Sedangkan anak buah saya yang sekarang banyak kan introvert, cuma komunikasinya sedikit-sedikit. Jadi disrupsi ke tim apa enggak ya gitu. Padahal itu bakal jadi pertimbangan. Jadi eh untuk interview itu menjadi seorang yang senormal mungkin itu menurut saya penting sih. Terlalu menonjol itu juga kadang eh, terlalu menonjol itu bagus. Cuma untuk beberapa user itu pasti melihat pengalaman pribadinya. Dia tuh tim yang dibutuhkan tuh orangnya menonjol banget nggak sih gitu. Jadi kalau rekomendasi saya sih ya berlaku senormal mungkin, sejujur mungkin, karena bagian user tuh bisa melihat tuh kalau teman-teman ngarang tuh malah ditanya lebih jauh tuh nanti sengaja dikerjain nanti itu sih jadi balik ke pertanyaan tadi ya yang terkait hard skill jadi bagaimana teman-teman tuh menuangkan apa yang di otak teman-teman tuh secara menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh interviewernya jadi interviewernya tuh pengennya kayak gimana sih atau dia backgroundnya apa sih itu yang harus teman-teman tahu dan harus teman-teman asah mungkin itu yang mudah-mudahan jawab ya kalau enggak bisa feedback mungkin. Ya, baik kepada Saudara Fikri, apakah sudah menjawab? Ya, baik, sudah menjawab. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari saya sendiri ya, Bapak. Saya izin Ya boleh. bertanya mungkin berdasarkan pengalaman dari Bapak yang setelah terjun ke dunia industri dan kemudian mungkin memutuskan untuk melanjutkan studi lebih lanjut S2 di Arab Saudi. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak mengenai pilihan antara langsung bekerja setelah lulus sebagai fresh graduate atau melanjutkan pendidikan S2 terlebih dahulu? Nah, menurut Bapak mana sih yang lebih baik gitu untuk jika kita berencana untuk berkarir di dunia industri ke depannya seperti itu, Pak. Oke. Kalau ini ya, jadi itu balik lagi ke teman-teman riset terkait perusahaannya ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu perusahaan yang pengen teman-teman tuju itu dia iklim iklim pembelajarannya seperti apa. Enggak semua perusahaan tuh mengizinkan untuk karyawannya itu untuk kuliah lagi kan. Tapi alhamdulillah untuk di Pupuk tuh mereka mengizinkan dengan term and condition tertentu tentunya. Jadi teman-teman harus lihat perusahaan yang teman-teman tuju tuh apakah ada track record mengizinkan karyawannya untuk berkuliah lagi atau enggak? Sebentar ya, bentar tak pause dulu. Baik, Bapak. Oke ya, bisa digali pertanyaan yang banyak ya, maksudnya menarik. Oke, sorry. Tadi ada orang tua aku tadi. Itu tadi ya, jadi
teman-teman harus bisa melihat budaya kerja di perusahaan yang teman-teman tuju tadi seperti apa. Jadi kalau mereka memang mengizinkan, ya teman-teman mending masuk dulu baru kuliah. Kalau kalau perusahaannya nggak mengizinkan, ya teman-teman kuliah dulu aja, baru berusaha nyari peluang untuk masuk. Itu sih kurang lebih. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Itu ada yang angkat tangan kayaknya. Ya, ada yang resen tuh mestinya. Boleh on mic ya, atau on cam bahkan ya. Sebelumnya izin bertanya Bapak. Perkenalkan saya Yosua Martin Manik dengan NIM 121250054. Di sini tadi yang saya lihat di PPT Bapak itu bahwa produksi pupuk Indonesia itu tadi udah lebih dari 10 juta ton. Dan Mm-mm. pertanyaannya, apakah total pupuk yang sudah diproduksi PT Pupuk Indonesia Group ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Dan bagaimana strategi PI Group untuk mengatasi efektivitas produk pupuk agar tidak ada lagi wilayah yang mengalami kekurangan pupuk saat masa tanam krisis, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita ngelihat ini ya, apa namanya, Mentan, itu dia alokasi pupuk subsidi itu cuma 9,5 juta. Jadi pupuk Indonesia itu cukup untuk memenuhinya. Sekarang pertanyaan lanjutannya itu, apakah bagaimana distribusinya biar menyesuaikan masa tanam? Nah, masa tanam ini kan terbatas ya, cuma Oktober sampai Maret kalau nggak salah itu masa tanam tuh. Sedangkan pupuk tuh nggak bisa diproduksi cuma Oktober sampai Maret. Pupuk tuh harus terus-terusan diproduksi. Jadi kunci di mana untuk membuat efektivitas penyalurannya itu ya di distribusinya. Bagaimana kita melakukan balancing antara supply dan demand pupuk. Jadi produk itu tidak mengendap akhirnya rusak, tapi bisa disalurkan ke tempat-tempat yang memang dia misal tidak seasonal gitu, tidak menunggu Oktober Maret untuk melakukan fase pemupukannya. Nah, itu yang memang mungkin lagi ditransformasi ya sama PI ya. Jadi mereka menggunakan platform namanya Ipubers itu, jadi petani itu bisa ngecek alokasi di masing-masing kios tuh berapa, terus berapa yang bisa mereka ambil, kapan mereka bisa ambil, lokasinya di mana itu kayaknya udah bisa sekarang. Itu sih mungkin efektivitas penyaluran sih yang paling kuncinya untuk menjawab tidak match-nya antara supply sama demand. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak, ini ada pertanyaan dari Saudara Fajar Simbolon dengan NIM 121250108. Izin bertanya, Pak, di luar atau sebelum adanya interview perusahaan, secara nyata ada nggak sih Pak stereotip yang dipandang perusahaan terhadap lulusan teknik kimia UGM, UPN, ITS, dan lain-lain dengan andai kata nilai IPK-nya sama pada saat rekrutmen? Terima kasih, Bapak. Stereotype terhadap perusahaannya, terhadap lulusan dari mananya gitu ya. Iya, betul, Itu Bapak. sebenarnya bukan stereotip ya kalau menurut saya. Itu berdasarkan pengalaman dari interviewernya. Misalnya interviewernya dia lulusan, katakanlah kayak saya lulusan ITS. Kan tahu ya kualitas apa namanya pengajaran di ITS itu seperti apa, terus teman-teman saya seperti apa. Ya dia bakal lebih firm kalau minimum eh, sama lah ininya kualitasnya. Tapi bakal itu tuh cuma berlaku di eh, penglihatan berkas saja. Tapi ketika interview lulusan manapun, kalau ya itu tadi balik lagi, kalau dia nggak bisa menuangkan isi kepalanya ya buat apa juga. Itu
itu tuh cuma apa ya, kesan pertama lah. Oh ini lulusan ITS ya, mungkin dulu ya mirip-mirip kayak saya lah harusnya, apa namanya, kualitas soft skill hard skillnya. Tapi ya pasti dicek lagi waktu interview, apakah dia bisa ngomong apa enggak. Kalau nggak bisa ngomong ya ngapain gitu. Itu sih mungkin jawabannya dari pacar simpulan tadi ya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Fajar, apakah sudah cukup menjawab? Ya baik, sudah cukup menjawab. Untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baik, Bapak, ini ada pertanyaan dari Sarah Nur Hidayah dengan NIM 12125. Izin bertanya, Pak. Tadi kan dari penjelasan Bapak untuk pembuatan pupuk masih ada bahan-bahan produksi yang impor. Kenapa tidak memakai produk dalam negeri? Karena di Indonesia ini kan banyak sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang harusnya bisa menyediakan bahan-bahan produksi tersebut. Oke, Sarah ya tadi ya. Jadi eh, produk yang diimpor utamanya untuk pupuk itu pupuk NPK ya. Jadi untuk P dan K. Untuk P dan K itu dua-duanya itu dari tambang, dan tambang itu berkorelasi sangat erat dengan letak geografis. Kebetulan di Indonesia itu nggak ada yang namanya tambang fosfat dan tambang apa namanya, KCl. Ya adanya di Kanada, di Jordan, di Rusia. Ya terpaksa kita impor dari sana. Nggak ada opsi lain selain itu karena itu bahan tambang, bahan alam. Ya mirip-mirip sama inilah, misal kayak mobil listrik itu butuh nikel. Dan nikel kalau misal dia mobil listriknya di Amerika, mereka emang punya tambang nikel sendiri kan? Nggak juga, pasti dia impor juga. Cuma metode pendatangannya itu mereka invest di sana, bikin pabrik di sana, terus dikirim ke sini atau transaksi dengan pabrik yang ada di sana. Yaitu itu cuma metode pengadaannya aja. Cuma kalau yang namanya SDA ya ya bergantung dengan geografis juga. Kalau SDM bisa kita, selama ada teknologi dan sumber daya alamnya ya bisa kita melakukannya. Tapi kalau udah batasannya itu sumber daya alam, tambangnya nggak ada ya gimana lagi? Harus ekspor, harus impor. Itu sih. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudari Sarah, apakah sudah cukup menjawab? Iya, baik, sudah menjawab. Untuk teman-teman yang lain, jika masih ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun bertanya secara langsung. Baik, Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Saudari Deva. Untuk pertanyaannya, izin bertanya, Pak, ketika bahan baku impor mengalami kendala dalam proses pengiriman, bagaimana backup pabrik dalam mengatasi hal tersebut? Oke, Deva ya tadi. Itulah kenapa peran PI sebagai holding itu sangat penting ya di pengadaannya. Jadi
kita pengadaan itu biasanya jadi satu. Jadi pengadaan PI itu mengakomodir kebutuhan semua pabrik. Nah, ketika ada salah satu supplier yang mengalami kendala, ya kita bisa saling simpan pinjam ke anak perusahaan pupuk yang lain. Misal di pupuk Kaltim stok bahan bakunya masih tinggi. Ya udah kita pinjem dulu yang punya mereka di sana buat kita pakai dulu. Nanti kalau punya kita udah pakai ya kita balikin. Gitu sih balancingnya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudari Rifa Meda? Apakah sudah menjawab? Ya, baik, sudah menjawab. Baik, untuk selanjutnya untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya, bisa on cam ya kalau mau tanya ya, atau raise hand ya. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi di sini dari Saudara Fahrel Firmansyah. Izin bertanya, Pak. Tadi kalau nggak salah, Bapak sempat mengatakan bahwa untuk interview dalam pekerjaan kita dipilih berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Menurut Bapak, perusahaan lebih butuh orang yang menonjol atau orang yang bersikap normal saja? Dan apakah yang dikategorikan sebagai batasan normal tersebut, Pak? Seperti itu. Itu biasanya yang menentukan nanti ini ya masing-masing perusahaannya. Tapi kalau pengalaman pribadi saya, bagaimana menyebut orang itu normal? Ya dia ketika diajak ngobrol dia nyambung dengan apa yang ditanyakan, dia menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, terus dia menjawab tidak dengan kesan untuk mengarang gitu. Itu sih yang normal. Jadi orang yang normal itu kan orang yang menjawab apa yang ditanyakan, menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan, terus tidak terlalu mendominasi diskusi. Jadi mungkin ini jeleknya orang Indonesia juga ya ketika mungkin ada anak buah yang terlalu menonjol itu juga ini ya, juga kadang beberapa atasan itu merasa menjadi saingan juga, menjadi apa ya, mereka threatening lah apa ya, terancam lah. Wah ini nanti kalau bos besar saya lebih suka orang ini daripada saya ya ngapain saya rekrut? Itu jeleknya orang Indonesia ada beberapa yang punya grab mentality juga sih. Tapi kalau secara overall menurut saya sih mending normal aja sih. Kecuali memang rekrutmennya tuh yang apa young leader terus yang memang dia tuh diambil satu dari jutaan orang, satu dari 1.000 orang gitu. Ya itu harus menonjol kalau itu. Nggak ada opsi lain karena yang diambil cuma satu. Yang diambil memang yang punya leadership, yaitu teman-teman harus menonjol kalau itu. Tapi kalau yang diambil tuh misal MT gitu, banyak orang gitu ya teman-teman. Kalau saya pribadi saya akan memilih untuk bersifat normal. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudara Fahrel? Apakah sudah menjawab? Ya, mungkin untuk selanjutnya, Pak, ini ada pertanyaan dari Yosua. Pak, ini jujur, kan ada tugas ya, Pak, dan pertama kali untuk kami mencoba. Kira-kira adakah contoh untuk penggambaran penyelesaian soalnya, Pak? Oke oke, ini tak share ya. Ini ini karena memang nggak bisa pakai ChatGPT ya, jadi mungkin
teman-teman bakal agak kesulitan. Ini tak share screen. Bentar tak share screen ya. Ini contoh aja, aku ngetik bentar sih dari web tadi. Hmm. Nah, kayak gini. Ini teman-teman ketik aja pipa jaringan pipa gas. Nanti ada publikasinya dari Kementerian SDM. Tapi ini ruasnya di mana aja? Ruas misal ini cuma ruas Lampung sampai Jakarta aja. Nah, yang tugas yang saya minta yaitu dari Aceh sampai ini jadiin satu gambar aja. Nggak usah terlalu detail, banyak coret-coretan kecil. Ruas pipa transmisi yang utama aja. Ini ada tulisannya tuh, ruas pipa transmisi. Nah, nanti kalau untuk apa namanya? Kalau untuk tolvinya ya teman-teman cari aja di misal Permen SDM ya. Kepmen HGBT 255K. Pokoknya kalau teman-teman effort apa nelusuri publikasi-publikasi dari apa namanya? Dari Kementerian SDM pasti ketemu kok. Tadi apa misal Tolvi itu tarif penyaluran. Ini ada. Nah, tinggal data-data ini teman-teman sesuaikan. Dia tuh kalau digambar bagian mana ya dia Tolvi ini. Nah, nanti di, di maksimal 2 PPT nanti gambar garis dari titik apa ke titik apa. Nah, itu tolvinya berapa. Kalau enggak nanti cari lagi publikasi, misal publikasi BPH Migas, ketetapan harga tarif penyaluran ditarik. Nih, dari sini kelihatan nih, Badan Pengatur Hilir BPH Migas telah menetapkan syarat harian pada peraturan BPH Migas nomor ini. Nah, nanti dicek di peraturan ini, bener nggak ada gituan, ada tarifnya. Ini bener segini nggak? Apa udah berubah kayak gitu? Gitu aja sih sebenarnya. Cuma memang inilah yang nggak bisa dibuat oleh ChatGPT. Ketika teman-teman diminta untuk membuat gambar, ya itu agak susah memang. Itu yang di request sama siapa namanya Mas Heri kemarin, Prof Heri ini yang request kemarin. Gitu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan nggak menyulitkan lah. Nanti teman-teman kalau kerja di SKK atau di PPH bakal kepake kok. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak atas penggambarannya. Bagaimana Saudara Yesua? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk sesi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab saya tutup. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah aktif bertanya, serta kepada Bapak Gus Ali Nur Rahman atas jawaban dan juga penjelasannya yang tentunya sangat membuka wawasan kita bersama. Demikian tadi sharing yang sangat inspiratif dan juga syarat ilmu dari Bapak Gus Ali Nur Rahman. Adapun ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan bersama dari sesi ini sangat informatif. Kita mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai peran penting proses engineer dalam industri pupuk di Indonesia. Kemudian kita juga mempelajari bahwa seorang proses engineer harus memiliki core kompetensi yang kuat di bidang transport fenomena, termodinamik, dan juga reaction engineering. Kemudian selain itu kita juga mengenal lebih dekat berbagai perusahaan pupuk besar di Indonesia seperti Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Palembang, Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan, dan juga Petrokimia Gresik yang semuanya tentunya memiliki peran yang strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk yang berkualitas tentunya.
Kemudian selain itu, em, saya Ratu Kali Mengilang selaku moderator pada webinar malam hari ini mohon izin menutup sesi ini dan juga menyerahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator, narasumber, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi penyerahan sertifikat simbolis untuk Bapak Insinyur Gus Ali Norman, Master of Science, selaku narasumber pada malam hari ini. Suwun Yuli, ya menyempatkan. Wes, sami-sami Mas Er, dengan senang hati. Mudah-mudahan inilah ya, enggak sedikit ilmuku bisa bermanfaat lah. Insya Enggak Allah, banyak yang bisa tak sampaikan. Insya Allah bermanfaat kok. Tenang ini. Eh, Halo, Mas Er, kolaborasi lagi lah, apalagi gitu. Loh iya nih, jempuk banyak loh mainnya jempuk ini nanti ya. Loh, Itu yang sama cooling sama water sama tuh Viko penting tuh banyak. kayaknya. Kemarin sama Viko Alfian tuh banyak loh itu. Kita dapat banyak, Oh iya, bisa macam-macam tuh kemarin tuh. aku emang tools pekerjaanku nggak terlalu ribet, makanya agak susah aku jelasinnya. Iya nih, keterbatasan nih penjelasan kita nih. Tinggal ini kan, baik, sebelum benar-benar kita akhiri, mari kita lakukan sesi dokumentasi bersama. Kami mohon seluruh peserta dapat menyalakan kameranya sejenak. Apakah tim panitia sudah siap? Apakah sudah siap panitia? Wah, Levi jadi ninja ini mau kemana kamu, Lev? Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Slide kelima, 3, 2, 1. Slide keenam, Oh, Ya, oke, banyak juga PowerPoint ini juga ya, ini Mas Er. satu dua, satu satu slide ini. Kok banyak banget ya yang ikutan. Ini mahasiswanya emang banyak, Mas Bel. Satu angkatan ini, angkatan 25 ini ada 250-an lah. saya baik, saya izinkan untuk saya izin untuk mengingatkan kembali bahwa link absensi sudah dibagikan di kolom chat. Silakan diisi agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Oke, baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya, Alia Strakirani, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Suwun, 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 li, suwun, li. Makasih, Mas Er. Makasih teman-teman Ya, ya. Mudah-mudahan manfaat. insya Allah bermanfaat kok ini. Amin.